Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kawan-kawan yang sudah hadir dengan keadaan sehat pada acara di sini untuk mempresentasikan praktikum instalasi spacing jaringan fiber optik berbasis FTTH pada mata kuliah teknologi fiber optik. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Anissa Suara, mahasiswa Politeknik Negeri Lampung, program studi teknologi rekayasa internet. Oke, pada mata kuliah teknologi fiber optik ini dosen pengampunya yaitu ada Bapak Imam Asrawandi, SKMkom, dan Bapak Dr. Insinyur Sapianda Dr. SPMT. Oke, kita di sini langsung masuk ke pendahuluan instalasi jaringan fiber optik. Di sini tuh instalasi fiber optik itu teknologi transmisi data modern dengan bandwidth tinggi, latensi rendah, dan koneksi yang stabil. Nah, jadi ini tuh adalah fondasi FTTH atau fiber to the home yang memaksimalkan kualitas internet tanpa degradasi sinyal. Di sini ada 4 kita lakukan untuk menginstalasi jaringan dari OLT atau optical line termination dan menyambungkan ke PLC splitter. Kita menyambungkan fiber optik ya menggunakan spacing dan kita akan mendapatkan membagi sinyalan menggunakan ONT atau router ZTE. Di sini tujuan praktikum dan K3 ya. Lalu yang pertama itu ada memahami alat instalasi. Jadi kita harus memahami titik-titik ya, konsumen yang ingin memasang atau ingin menginstalasi jaringan fiber optik. Lalu mengenal alat spacing. Kita harus mengenal alat-alat yang kita gunakan untuk menginstal fiber optik ya. Di sini ada cleaver, VPL, OPN, dan terus pendukung lainnya. Oke, di struktur kabel dan konektor. Di sini ada beberapa jenis konektor dan beberapa kabel yang kita gunakan. Lalu kita jangan lupa menerapkan K3 ya, kesehatan keselamatan kerja. Terutama buat pencegahan serat optik dan meleset. Oke, nah di sini ada alat-alat yang kita gunakan ya saat spacing ya. Yang pertama ada visual fault locator. Nah di sini dia itu berguna untuk mendeteksi titik putus, kebocoran cahaya atau sambungan kurang sempurna dengan sinar laser berwarna merah. Lalu ada OPM dan OLS. OPM ini untuk mengukur redaman atau lossnya berapa pada instalasi fiber optik. Lalu dia ada OLS sebagai sumber cahaya referensi, memastikan kualitas sambungan sesuai standar. Jadi jika sangat jauh untuk mengecek dari rumah ke server, dia bisa menggunakan OLS untuk mengetes redamannya berapa sebagai contoh. Oke, selanjutnya ada cleaver. Cleaver ini alat untuk memotong presisi, yang memotong fiber, serat fiber atau serat kaca untuk menghasilkan potongan serat optik yang lurus, halus, dan rata. Lalu ada miller clamp. Clamp ini untuk mengelupas pelindung pada kabel dikten yang sudah kita gunakan. Di sini dia untuk mengelupas pelindung jaket pada kabel fiber tanpa merusak inti serat. Nah, di alat ini dia ada beberapa ronda ya. Ada ronda 1, 2, 3. Itu untuk mengelupas pada kabel dikten. Lalu selanjutnya ada wire stripper. Stripper ini yaitu untuk mengelupas kabel drop cable. Lalu selanjutnya ada alkohol. Di sini alkohol itu berguna untuk membersihkan serat optik dari debu, minyak, dan sisa coating ya, untuk hasil spacing yang maksimal. Nah, selanjutnya juga ada tang potong. Tang potong ini biasa kita gunakan untuk memotong kabel-kabel drop cable yang keras. Jadi kabel ini untuk
kabel luar, cover atau kabel pelindung lainnya, tidak untuk inti serat optik. Nah, selanjutnya ada konektor fiber optik. Nah, di sini ada empat jenis. Yang pertama itu ada SP, FC, LC, dan SG. Yang kita gunakan kemarin yaitu pada SG ya, yang biasa kita tulis di detail. Lalu di sini ada lapisan kabel fiber optik. Nah, di sini ada dua kabel yang kita gunakan kemarin, yaitu ada pigtail dan drop cable. Nah, di pigtail ini itu potongan kabel fiber optik yang pendek ya, dengan satu sisi ada konektor dan sisi lain terbuka untuk spacing. Nah, konektornya yang kemarin kita gunakan SG ya. Oke, di sini inti-inti daleman pada kabel pigtail ada core ya. Core itu inti serat kaca tempat cahaya untuk merambat. Lalu ada cladding, lapisan kaca menjaga cahaya di dalam core. Coating, lapisan pelindung pertama dari akrilat, dan track member, komponen penguat mekanis. Nah, ini biasanya dia seperti serabut-serabut kabel ya. Dan jaket itu untuk lapisan terluar untuk melindungi dari lingkungan. Nah, kabel pigtail sendiri ini dia tidak bisa digunakan dalam outdoor, jadi dia digunakan di dalam ruangan atau indoor. Nah, selanjutnya ada drop cable. Drop cable ini kabel fiber optik untuk jalur terakhir instalasi FTTH dari ODP ke ONT pelanggan. Nah, jadi dari tiang ke tiang ya, tiang ke rumah itu dia menggunakan kabel drop cable karena drop cable ini sangat kuat ya. Dia indoor, kabel yang indoor. Jadi dia itu tahan cuaca. Jadi ada strap member. Strap member itu seperti batang penguat untuk kekuatan tarik. Ada lapisan baja ya, baja ringan atau lapisan kawat. Selanjutnya ada serat fiber optik, bagian utama pembawa sinyal cahaya ya, sama seperti core pada pigtail. Lalu ada link buffer atau tabung pelindung serat. Oke, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan langkah kerja spacing fiber optik. Nah, yang pertama itu kita harus menerapkan K3 ya. Jadi kita tuh wajib menggunakan kacamata pelindung, hindari sentuh ujung serat ya. Kita menggunakan sarung tangan, lalu membuang serpihan ke wadah tertutup. Lalu hindari lihat laser ya. Jangan laser kita arahkan ke mata. Jadi itu sangat bahaya, dan jaga kebersihan area. Nah, lalu kita mempersiapkan alat dan area kerja. Di sini alat yang tadi sudah saya jelaskan ya, dipersiapkan semua bersih ya. Tidak ada sisa-sisa fiber optik dari instalasi sebelumnya. Lalu di sini ada persiapan kabel. Kita mempersiapkan kabel yang ingin kita gunakan. Konektornya kita sesuaikan. Lalu kita melakukan pemeriksaan serat optik ya. Oke, selanjutnya di sini langkah kerja spacing fiber optik. Nah, di sini yang pertama kita melakukan clipping serat optik. Nah, kita memotong serat menggunakan clipper ya, untuk ujung yang rata dan presisi. Kita bersihkan kabelnya, lalu setelah itu kita menempatkan serat pada function spacer. Alatnya spacer ya. Kita tempatkan pada holder atau jarum. Mesin melakukan alignment otomatis. Jika sudah terpasang antara pigtail dan drop cable, kita letakkan dengan presisi dan akurat, dia akan melakukan otomatis flashing ya. Nah, setelah itu dia akan menampilkan estimasi rekaman. Lalu kita sebelum melakukan spacing pada pigtail ataupun drop cable, kita memasukkan protection berwarna putih transparan yang ada besi di dalamnya seperti ini. Di sini kita setelah berhasil melakukan spacing, di sini kita memasang protection ya pada titik sambungan dan kita panaskan menggunakan alat spacing. Nah,
setelah itu kita uji menggunakan VL tadi ya, menggunakan laser. Apakah ada kebocoran ataukah ada yang patah, dan kita cek BBM nya namanya menggunakan OPM dan OSR tadi. Terus setelah itu kita menata dan dokumentasi. Sini kita akan meletakkan pada box yang ada di lab. Kita sambungkan. Lalu selanjutnya di sini kita membuat sumber jaringan dari OLT. Jadi dari OLT ini mengubah sinyal elektronik ke optik dan mengelola jaringan yang akan dibagikan ke konsumen atau pelanggan. Kedua, kita di sini mendistribusi ke pasif splitter PLC box. Ini jika di dalam ruangan, jika di luar ruangan itu yang dilihat biasanya ODP ya, seperti ODP sama fungsinya. Jadi splitter ini membagi sinyal optik pasif ke banyak pelanggan. Kapasitas disesuaikan kebutuhan. Selanjutnya di proses splicing pigtail dan drop cable. Nah, tadi di sini kita melakukan splicing ya antara pigtail dan drop cable. Lalu di sini ada 2 titik splicing ya, di lapangan ataupun di praktek kemarin, yaitu splicing A atau pada kabel A. Di sini dia splicing untuk menyambungkan dari OLT ke PLC splicer ya. Yang kedua pada kabel B kita ke drop cable, kita menuju ke rotor JTE atau OMT. Selanjutnya kita pada rotor JTE kita mengkonfigurasi PPOE untuk mendapatkan akses internet, dan kita mengaktifkan WiFi pada OMT. Kita membuat SSID. Dan kesimpulan. Nah, di sini pada kesimpulan dari instalasi fiber optik ini kita pentingnya menggunakan K3. Jadi melindungi teknisi dari bahaya serpihan fiber dan laser, menjaga kebersihan area kerja, lalu penelitian spacing. Jadi kita harus mempersiapkan kabel, pembersihan, dan menyambung harus teliti untuk proses rendah. Lalu kita uji kualitas menggunakan VBL dan OPM, memastikan sambungan sesuai standar dan lalu instalasi yang optimal dari OLT ke splitter. Lalu ke pelanggan melalui drop cable diakhiri konfigurasi OLT atau router JTE menggunakan PPOE. Nah, jadi alur instalasi optimal, seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan baik, menghasilkan koneksi yang stabil, aman, dan berfungsi sebagai standar instalasi jaringan GPON. Oke, di sini pada presentasi saya kali ini, apakah ada yang ingin bertanya? Izin bertanya. Oke. Perkenalkan nama saya Zek Prasetyo. Saya ingin bertanya, mengapa konfigurasi OMT menggunakan model PPOE? Oke. Di sini kenapa menggunakan PPOE? Oke, jadi model PPOE ini digunakan untuk proses autentikasi antara ONT dan jaringan ISP dengan memasukkan username dan password PPOE. Nah, jadi ONT ini dapat terhubung ke jaringan penyedia layanan atau ISP dan memperoleh akses internet. Jadi tanpa konfigurasi PPOE, ONT itu tidak mendapatkan sinyal, tidak mendapatkan akses internet sama sekali. Oke, cukup. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Menggunakan misalnya transformatis, tanya adalah mengapa penerapan K3 itu sangat penting dalam proses bisnis fiber optik. Oke, kenapa sangat penting ya K3? Karena jika tidak melakukan K3 itu sangat bahaya untuk teknisi yang ada di lapangan maupun kita
tajam karena paparan cahaya laser juga berbahaya bagi mata. Selain itu K3 juga membantu menjaga kebersihan area kerja sehingga kualitas sambungan spacing tetap optimal dan resiko kecelakaan kerja dapat diminimalkan. Oke, Pak cukup. Lanjut, saya bertanya apa fungsi dari OLT dalam jaringan fiber optik FTTH? Fungsi OLT OLT tadi bisa yaitu berfungsi sebagai perangkat pusat di sisi ISP yang mengubah sinyal elektronik menjadi sinyal optik. Jadi mengatur manajemen jaringan, autentikasi pengguna serta distribusi bandwidth. Di OLT ini menjadi sumber utama sinyal optik yang dikirimkan ke pelanggan melalui jaringan fiber optik. Oke, cukup. Oke, tidak ada yang ditanyakan lagi. Itu di sini saya akan mengakhiri presentasi hari ini. Ya, saya ada salah kata, kurang penjelasan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.